Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan memberikan tutorial pengerjaan UAS pemrograman untuk program studi matematika. Mungkin proses tutorialnya lumayan panjang, maka akan Bapak bagi dalam beberapa episode ya. Penjelasan pertama nanti terkait dengan cara untuk melakukan deployment model atau menyimpan model machine learning yang telah kalian latih sehingga bisa digunakan untuk deployment. Kemudian yang berikutnya adalah mencari dataset atau notebook atau coding yang sudah kalian ajukan judulnya kemarin. Setelah itu melakukan deployment menggunakan Streamlit seperti yang pernah Bapak sampaikan ketika di kelas. Oke, mungkin kita langsung saja ke yang pertama. Bentar. Oke. Bapak akan mengulangi lagi cara untuk melakukan deployment atau menyimpan model dari model yang telah kalian latih. Di contoh ini nanti ada beberapa dataset yang memang sudah ada di modul sklearn, jadi tidak ada import CSV seperti itu, seperti yang dilakukan pada coding-coding machine learning pada umumnya. Sebenarnya secara umum sama saja, tetapi untuk tutorial ini supaya menyingkat waktu, maka Bapak menggunakan dataset yang sudah ada dari scikit-learn ya. Jadi di sini datasetnya. Pertama adalah dataset bunga iris. Ada di sini datasetnya. Jadi ketika Bapak memanggil load iris, maka nanti ini isinya sudah berupa dataset ya. Saya perbesar dulu. Oke. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam pandas seperti biasa, pandas data frame. Kemudian saya running. Oke, ini ada. Jadi kalau kalian ada error seperti ini, fokusnya nanti di bagian akhir ya. Nah, ini artinya Bapak lupa mengimport pandas ya. Jadi tinggal di import saja, import pandas SPD. Mungkin kemarin ketika Bapak melakukan pengeditan tidak sengaja terhapus. Oke. Pandasnya sudah di-import. Ini adalah data bunga iris. Jadi di tutorial ini memang Bapak tidak menggunakan yang dari CSV ya. Saya ulangi lagi supaya lebih cepat saja. Kalau pada visualisasinya tampilnya sama seperti kita memuat dataset dari CSV. Kemudian karena kita ingin fokus ke cara deployment atau menyimpan model, maka kita langsung saja membagi variabel X dan Y, kemudian melakukan split data atau membagi dataset dari training dan testing. Saya menggunakan 80% untuk training dan 20% untuk testing menggunakan random forest. Nah, nanti silakan cari notebook atau coding yang menggunakan model yang berbeda, karena kan biasanya beda kasus, beda model atau beda algoritma. Kemudian seperti yang pernah Bapak sampaikan, ketika kita sudah memanggil model .fit, maka proses pelatihan itu akan dieksekusi. Setelah proses model .fit, artinya di sini semua coding yang ada di sini, saya kasih komentar dulu, semua coding yang ada di sini itu artinya model sudah bisa melakukan prediksi ya. Jadi semua coding yang ada di sini yang di bawah dari model .fit itu menunjukkan bahwa model sudah bisa melakukan prediksi karena dia sudah melakukan training ya, sudah berlatih, maka dia bisa melakukan predik. Nah, di sini ada prediknya. Saya running saja. Kemudian di sini akurasinya itu sebesar 0,93. Ini yang kemarin Bapak sampaikan, kalau bisa pilih akurasi yang tinggi di atas 0,90 ya. Sehingga nanti ketika dilakukan deployment atau dibuat dalam bentuk web, ya dia akurasinya tinggi atau memprediksinya tepat seperti itu. Setelah itu, karena model ini sudah kita latih dengan model .fit dan sudah bisa memprediksi, maka kita bisa menyimpan model ini
ke dalam sebuah file. Oke. Untuk tingkat akurasi dari model random forest ini besarnya adalah 0,93. Nah, ini yang saya sarankan kemarin, kalau bisa tingkat akurasinya minimal 0,90. Itu jika memungkinkan, karena kan beda kasus biasanya beda tingkat akurasi. Setelah itu kita akan simpan dalam bentuk ada dua alternatif. Pertama menggunakan joblib, yang berikutnya menggunakan pickle. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan joblib, misalnya seperti ini. Saya running seperti ini, kemudian nanti variabel model adalah random forest yang sudah berlatih dari variabel X dan variabel Y untuk pelatihan. Setelah itu nanti dia akan disimpan, atau model ini akan disimpan dalam bentuk file, namanya adalah model iris.joblib. Kita bisa lihat di sini model iris.joblib ya. Ini akan muncul ketika sudah kita running. Setelah itu, apabila kalian sudah simpan, nah nanti tinggal dimuat kembali. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa ketika kita sudah bisa panggil model secara langsung atau variabel model secara langsung, kenapa kita harus memuat kembali ya? Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, karena kita menggunakan full collab dan kaggle ya untuk UAS ini. Kalau misalnya kalian benar-benar ingin menggunakan model yang kalian latih itu dalam bentuk aplikasi, maka tidak mungkin kalian akan membuka Google Colab kemudian melatih dari awal. Jadi klien diminta untuk menunggu kalian melatih sampai muncul variabel model yang sudah bisa digunakan. Supaya tidak lagi kita mengulangi proses pelatihan, artinya pelatihan yang sudah kita lakukan itu kita simpan dalam sebuah file, maka ya kita simpan kemudian kita muat ya model yang sudah kita latih gitu, tanpa kita ulangi lagi proses pelatihannya. Nah, ini sudah saya panggil modelnya dengan nama loaded model ya, atau load model ya. Nanti dia akan diminta untuk memprediksi data di sini, new data ya, di sini. New data di sini menggunakan np.array. Kenapa menggunakan np.array? Karena data yang digunakan untuk pelatihan itu menggunakan data array ya. Nah, di sini data frame ini isinya akan dikonversi menjadi data array. Maka kita menggunakan data array juga. Di sini ada dua bunga. Nah, saya akan coba analogikan ya. Misalnya saya menemukan dua bunga iris, tetapi saya tidak bisa mengklasifikasikan bunga iris pertama itu spesiesnya apa, bunga iris kedua spesiesnya apa. Kalau kita lihat di sini, ini ada setosa ya spesiesnya. Jadi nanti model itu akan saya minta untuk memprediksi spesies berdasarkan ciri-ciri fisiknya, mulai dari panjang sepal, kemudian lebar sepal dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti akan muncul prediksinya. Setelah itu, nah tadi kan Bapak punya dua bunga, nah tinggal nanti diukur saja panjang sepalnya berapa, misalnya dengan penggaris 5,1 cm, kemudian lebar sepalnya berapa dan seterusnya ya. Ada 4 isian, sudah terisi semua, kemudian Bapak lanjut ke bunga yang kedua, dipisahkan dengan koma ya. Ini data list ya. Ini artinya satu bunga, yang ini artinya bunga kedua. Atau ini bunga pertama, ini bunga kedua. Setelah itu kita minta model yang sudah kita simpan itu untuk melakukan prediksi ya. Pada data baru ini, prediction. Kemudian kita running saja. Sebentar, ini ada yang belum Bapak running, ini disimpan, kemudian di load iris. Kita lihat saja errornya. Oke. Ini karena tadi sudah pernah di running, kita akan reset kembali yang di sini runtime. Jadi kalau beberapa coding itu tidak bisa di running 2 kali ya, tergantung dari codingnya sebenarnya. Cuma kebetulan ini ada penamaan variabel yang sama sehingga tidak bisa ditimpah kembali gitu ya. Saya akan
restart session mungkin. Oke, kita restart sessionnya. Kita akan running dari awal. Jadi kalau ada error jangan khawatir. Kita muat ulang saja ya. Ini kita panggil lagi. Oke. Lagi proses connecting, sudah. Ini sudah. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Nah, ini hasilnya. Untuk bunga yang pertama dengan data ini itu dimasukkan dalam klasifikasi spesies setosa, kemudian untuk bunga yang kedua yang ini diklasifikasikan pada spesies Virginica. Jadi apabila kita adalah mengemas aplikasi klasifikasi bunga iris ini dalam bentuk web ya, maka kita tinggal menyiapkan form-form yang dapat digunakan user untuk memasukkan ini ya. Kenapa 4? Karena di sininya ketika dia berarti 4, 1, 2, 3, 4, maka ya kita memasukkan datanya juga 4. Seperti itu. Kemudian ini menggunakan pickle. Kalau tadi kan menggunakan joblib. Kalau secara coding lebih irit joblib memang ya. Dan ini bebas, kalian mau pilih yang mana. Pilih saja yang mudah dan bisa running dengan aman gitu ya. Ketika di running hasilnya sama, nanti ada model iris .pkl dan ini bisa diubah-ubah tergantung kemauan kalian. Setelah itu kita load juga atau kita panggil kembali load model, tetapi ini menggunakan pickle. Kalau tadi menggunakan joblib, dan ini sifatnya alternatif ya, tidak harus keduanya. Ketika melakukan prediksi pun hasilnya sama, jadi tidak ada perbedaan. Setosa dan Virginica. Oke, kita beralih ke data yang berikutnya, diabetes, supaya kalian punya beberapa gambaran lah. Yang berikutnya ini saya tetap menggunakan dataset dari Scalren yang langsung bisa dipakai ya. Kalau di running, nah bentuknya seperti ini. Data load dataset, kemudian dia dimasukkan ke dalam kolom ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat datanya di sini, kalau sudah seperti ini, artinya data ini sudah dilakukan normalisasi. Karena tidak mungkin usia itu 0,03, kemudian min 0,001, sekian-sekian. Artinya ini sudah dilakukan normalisasi oleh Scalren-nya supaya dia satu range ya, atau satu jarak ya. Kalau di istilah dalam bahasa Inggrisnya rings, jadi menggunakan ring yang sama. Tidak ada yang keluar range ya, atau masuk ke dalam kategori data outliers, tidak ada. Semuanya dalam satu range. Kemudian kita fokus langsung ke pelatihan model. Untuk melatih tentunya kita tentukan variabel X dan Y-nya. Lalu Bapak simpan dalam bentuk joblib. Namanya adalah ini. Diabetes model joblib ya. Dan kita langsung panggil saja. Nah, nanti hasilnya ini, prediksinya, tetapi ini memang belum dibuat kategori ya, kategorisasi apakah 159 ini masuk kategori diabetes atau tidak. Karena memang fokus Bapak bukan di situ, fokusnya adalah di sini. Ya. Karena kita menggunakan data yang sudah dinormalisasi di sini, usia, jenis kelamin, body mass index atau lemak tubuh ya, dan seterusnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, maka data yang kita masukkan juga ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu, artinya ada 10 kolom yang kita masukkan. Dan kalau kalian lihat di sini, kolom pertama itu adalah usia, dan usia di sini dituliskan dalam bentuk sudah dinormalisasi. Jadi kalau kalian melatih model, dan di model tersebut sudah dinormalisasi, maka untuk pengujiannya juga harus dinormalisasi terlebih dahulu, supaya dia relevan ya dengan data yang sudah dipelajari.
Kalau kita tulis di sini misalnya usianya 40, kemudian body mass index-nya berapa sesuai dengan data aslinya, maka nanti prediksinya tidak akan valid ya. Di langkah ini kalian harus hati-hati untuk memastikan model kita mempelajari data itu dalam bentuk apa. Dan kita harus menyesuaikan data untuk testing itu sesuai dengan data yang dipelajarinya gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya, kelulusan siswa. Mudah-mudahan ini lebih mudah dipahami secara konteks ya, karena kalian di bidang pendidikan. Di sini Bapak menggunakan data yang sangat sedikit, hanya 8 data, tidak dalam bentuk CSV atau kolom seperti ini ya. Jadi cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Lalu isi barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, kemudian ikut organisasi kalau ya 1 misalnya, kalau tidak 0 dan seterusnya. Kalau dibentuk dalam data frame dan ditampilkan 8 datanya, maka ya bentuknya tidak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya, kayak gini. Jadi dataset Bapak bentuknya seperti ini. Kemudian karena ada satu kolom yang belum dikonversi menjadi numerik, maka kita akan lakukan perubahan dulu. Nah, kita running jenis kelamin supaya dia oke, ini belum di running. Saya running dulu yang di atas, kemudian di running ulang. Oke, ini sudah menjadi laki-laki menjadi 0, perempuan menjadi 1. Nah, kalau kasusnya seperti ini tidak perlu dinormalisasi karena semua nilainya itu berada di range yang sama ya, 10, 10, 10 gitu. Tapi kalau misalnya ada usia di sini, ada 30, 17, 15, dia akan berbeda range dengan kolom yang lain, maka dilakukan normalisasi. Ini tidak ada normalisasi. Kemudian kita simpan, saya menggunakan random forest classifier, akurasinya hanya 0,5, tentu hanya 0,5 karena di sini hanya 8 data ya. Kita tidak bisa berharap datanya valid atau akurat ya, karena hanya menggunakan 8 data. Setelah itu kita tinggal panggil di sini. Oh ya, ini disimpan dalam sebentar, ke atas dulu. Dalam file joblib dengan nama model kelulusan. Dia ada di sini, model kelulusan sudah ada. Nah, ini nanti kita panggil ya. Di sini. Nah, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan prediksinya langsung Bapak tuliskan di sini itemnya, misalnya untuk yang diabetes Bapak langsung masukkan nilainya ya, tanpa memperbolehkan user menginput secara dinamis. Ini pun sama, yang di iris saya menggunakan data yang langsung di entry di coding. Nah, kalau yang ini saya menggunakan input ya, seperti ini. Nah, input jenis kelamin, kemudian diubah menjadi integer atau menjadi angka. Karena modelnya mempelajarinya data numerik, maka kita juga memasukkannya data numerik ya. Misalnya jenis kelaminnya laki-laki, maka 0, enter, terus ikut organisasi. Saya tulis ya semua saja ya, atau 1 semua. Nah, nanti muncul hasil prediksi mahasiswa akan lulus tepat waktu. Nah, ini yang akan kalian running nanti di Streamlit, sehingga tampilan-tampilan yang tadi, isian-isian Bapak itu dimasukkan dalam bentuk web. Nah, jadi intinya itu ya, mengubah tampilan yang running ini, yang di sini, 0, 1, 1, 1, 1, itu dalam bentuk web. Kemudian kita beralih ke analisis sentimen sederhana. Ini kalau mau mengambil kasus sentimen ya. Seperti biasa, ada datanya, data frame, saya masukkan ke dalam bentuk tabel ya, supaya enak dilihat saja. Kemudian kalau di sentimen itu ada yang namanya vectorizer, yaitu mengubah teks menjadi angka. Nah, ini sudah saya simpan dalam bentuk model sentimen. Di sini ada model sentimen, kemudian kita tinggal load saja seperti biasa. Saya menggunakan joblib. Lalu ada pertanyaan untuk sentimennya ya. Nah, misalnya mana ya?
Kita masukkan kata kunci yang positif saja. Apakah dia bisa prediksi, bagus, indah, keren misalnya. Nah, ini hasil sentimennya positif. Ini kebetulan benar ya, karena di sini kalau kita lihat hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 data ya. Tidak mungkin dia sangat akurat. Kebetulan akurat ketika saya masukkan itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mengambil tema sentimen, nanti webnya itu cuma ada satu kolom seperti ini yang kalian gunakan untuk bukan kalian ya, yang digunakan user atau pengguna itu untuk memasukkan teks ulasan, misalnya bagus, keren, nah nanti positif gitu. Nah, ini yang kemarin sudah saya praktikan juga di kelas. Ini menggunakan cyberbullying. Kalau saya klik di sini, ini datasetnya. Nah, ini datasetnya ya. Ini komentar-komentar yang ada di media sosial terkait dengan pembulian ya, secara cyber ya. Tidak usah saya baca lah ya. Kemudian saya download langsung melalui Google Colab. Ini tinggal dimasukkan linknya ya, jadi bisa di download langsung. Nanti seperti ini bentuknya. Ada sentimen, ada Instagram, dari Instagram. Kemudian kita lakukan preprocessing. Yang pertama adalah, ini tidak selalu ada ya, maksudnya kalau kalian menggunakan data yang sudah dari Kaggle, maka preprocessing sudah ada di coding ya, tapi ini gambaran secara umum saja. Misalnya di sini ada kolom teks ya, kolom teks nanti akan kita saya membuat kolom baru dengan nama teks yang isinya itu adalah kolom Instagram, kolom teks, komen teks yang di sini, tetapi semua saya ubah menjadi huruf kecil, kemudian semua tanda baca ya akan saya hapus. Berikutnya tinggal dibagi tanda untuk training dan testing 0,2, lalu di vectorizer atau diubah menjadi numerik ya. Nah, ini sudah akurasinya 0,85. Sudah saya simpan dalam bentuk sentimen model ini. Jadi tinggal di load saja. Teksnya misalnya tadi kan ada kata-kata kasar seperti ini ya. Nah, kita lihat. Nah, negatif ya. Coba kita masukkan kata-kata positif. Tapi nggak ada kayaknya ya. Keren, bagus. Udah. Nah, ini positif. Dia sudah bisa memprediksi ya. Nah, saya sekali lagi mengingatkan bahwa kenapa kita mulut model, walaupun model sudah bisa kita panggil ya di sini. Nah, nih. Model ini kita panggil di sini, misalnya nah nih. Dia bisa ya tanpa kita melut model yang di sini. Sekali lagi, karena harusnya kalian download ini sentimen model, di-download, kemudian masukkan ke dalam aplikasi web kalian ya. Namun karena tampilannya ini full Google Colab, maka tampaknya ada yang aneh gitu ya. Ini pilkada, tapi tidak usah saya sampaikan juga lah karena terlalu panjang nanti. Nanti saya kirimkan saja. Oke. Lalu berikutnya adalah saya berikan gambaran dulu untuk deployment-nya ya. Pada video yang pada episode yang berikutnya ini atau lanjutan, saya tunjukkan dulu. Nah, semua model itu bisa saya perbesar dulu ya. Nah, semua model itu bisa disimpan dalam bentuk seperti ini, misalnya joblib, misalnya tadi file di sini. Nah, file yang ada di sini, file ada yang di sini, nih di sini. Saya sudah download semua, kemudian saya simpan ke dalam sebuah file seperti ini. Ya, ada model prediksi jaket dan Streamlit prediksi jaket. Ya, nanti saya buka dulu menggunakan Visual Studio. Saya perbesar. Ini tampilannya terlalu besar. Agak tak enak di saya ya, tapi kalian nanti kalau kecil nggak kelihatan. Open folder. Sekali lagi ini kalau misalnya kalian ingin running di laptop ya, bukan
di full Kaggle atau full Google Colab ya. Ini gambaran saja. Kalau tadinya saya memang minta kalian untuk running di laptop, tetapi setelah saya timbang-timbang nanti kalian terkendala masalah kompatibilitas. Misalnya versi Scikit-learn atau Scikit-learn di Google Colab beda dengan yang di laptop kalian. Kemudian masalah berikutnya biasanya kalau modulnya ada yang belum tersedia juga jadi problem ya, karena kalian harus install dan itu prosesnya nggak sebentar. Tetapi ini saya kasih gambaran kalau misalnya kalian ingin running di laptop. Nah, ini Streamlit-nya dulu. Saya running. Jangan lupa membuat virtual environment. Saya akan hapus dulu virtual environment saya. Oke, sudah saya hapus. Saya kecilin sedikit. Oke. Virtual environment cara membuatnya adalah virtual env. Oh ya. Kalau belum ada virtual environment, maka kalian ketik pip install virtual env. Sekali lagi, ini tidak wajib kalian lakukan ya, tapi ini yang tadinya saya minta untuk kalian lakukan. Kemudian tinggal buat virtual environment. Virtual env, kemudian namanya fan. Nah, gini. Yang ada di sini ya. Kemudian di enter saja. Nanti muncul di sini. Setelah itu, saya akan menggunakan virtual environment ini untuk merunning semua gitu ya. Source, fan, kemudian bin, activate. Nah, ini sudah aktif virtual environment-nya. Virtual environment itu tujuannya untuk memisahkan instalasi dari modul-modul Python ya. Misalnya saya mau install Streamlit di sini, itu tidak mengganggu instalasi utama kalian. Kan kalian install Python misalnya di laptop. Nah, ketika kalian menginstal Python di laptop, nanti Python itu akan menginstal banyak modul. Misalnya ada modul Streamlit di dalam instalan Python kalian versi 1 misalnya. Nah, ternyata kalian mau install lagi di sini dengan pip install Streamlit, mungkin versinya akan berbeda. Supaya tidak mereplace Streamlit bawaan dari Python, maka kalian membuat virtual environment ya, seperti ini. Install Streamlit. Nah, saya install dulu Streamlit-nya. Oke, ini sudah saya install Streamlit-nya. Nah, kalau kalian running di laptop, saya khawatir di proses ini akan banyak masalah ya. Karena kan mungkin kalian belum terbiasa dengan hal-hal teknis ya. Nah, kalau di STI, hal-hal seperti ini ada masalah ya, memang harus diselesaikan. Cuma kalau di matematika, fokusnya adalah penggunaan machine learning-nya ya. Oke, di sini sudah ada nama file Streamlit Hello World. Cara running-nya adalah Streamlit, kemudian run 1 Hello World. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat codingnya di sini, title-nya Halo Streamlit. Ini adalah header, subheader. Ini adalah header, subheader. Dan bodinya adalah selamat datang di aplikasi. Selamat datang di aplikasi. Nah, nanti kalian bisa langsung gunakan ini untuk mendeploy machine learning kalian ya, yang tadi banyak. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau input output ya, saya stop dulu. Ini saya stop. Nama filenya adalah Streamlit 2 input output. Kemudian tinggal dipanggil saja Streamlit. Kemudian run Streamlit 2. Kemudian di seperti ini. Nah, ini. Misalnya Hartono tes 5 prediksi misalnya. Tapi ini hanya contoh ya. Kalau kita lihat codingnya ini sudah saya modifikasi. Nah, seperti ini. Kalau mau membuat input nama, ini saya ganti nama st text input akan menghasilkan yang seperti ini. Nah, masukkan nama Anda ya. Sini masukkan nama Anda, variabel nama.
Jenis kelamin menggunakan select box, jenis kelamin laki-laki perempuan. Di sini jadinya nanti ini ya, laki-laki perempuan. Kemudian ketika klik tombol prediksi, jika Streamlit button atau jika tombol Streamlit prediksi diklik, maka menampilkan ini. Misalnya Hartono. Diklik, nah nanti muncul seperti ini. Berbeda dengan Google Colab tadi. Kalau Google Colab kan kita ketika saya running yang ini, nah ketika saya running ini kan bentuknya seperti ini, tetapi kalau di Streamlit bentuknya lebih lebih enak secara visual. Ini bentuknya. Jadi seperti aplikasi pada umumnya lah. Dia ini saya stop. Lalu kita bisa mengupload file juga. Contoh-contohnya sudah ada semua. Misalnya tinggal kita running saja Streamlit. Run, nama filenya adalah Streamlit 4. Oke. Nah, ini. Oke. Ini ada masalah di Streamlit 8, mungkin kita lihat dulu. Oh, di sininya. Oke, saya running lagi. Nah, seperti ini untuk upload file ya. Artinya intinya dengan modul Streamlit ini kalian bisa membuat tampilan web yang cepat gitu ya, tanpa harus coding ini itu. Cukup beberapa coding, maka kalian bisa langsung menjalankan form sekaligus model ya. Misalnya saya simpan dulu ini, saya clear dulu. Kemudian misalnya di prediksi jaket nih ya, di sini kan sudah ada codingnya. Lalu saya sudah menyimpan model prediksi jaket dalam bentuk joblib. Nah di sini. Kemudian nanti karena jaket ini hanya berisi satu kolom, yaitu kolom suhu, maka saya hanya minta user untuk memasukkan satu kolom, yaitu kolom suhu. Oke, jadi kalau misalnya nanti saya klik tombol prediksi, maka dia akan memprediksi ya. Coba ini. Saya running dulu. LS, saya lihat foldernya prediksi jaket. Jadi runningnya adalah Streamlit prediksi jaket. Jaket, nama filenya Streamlit prediksi jaket. Oh ya, runnya saya lupa. Streamlit run ya. Oke. Oke, kalau tidak berjalan seperti ini kan errornya no such file or directory. Jadi dia tidak bisa menemukan file ini ya, model prediksi jaket. Kita tinggal pindah saja sebentar. Saya stop dulu. Sebenarnya di sini sudah ada filenya, model prediksi jaket, tetapi saya runningnya tidak di folder prediksi jaket ya. Saya runningnya di folder deployment. Maka saya pindah aja cd prediksi jaket. Jaket clear. Kemudian tinggal Streamlit run, nama filenya adalah Streamlit prediksi jaket. Oke. Nah, jadi tampilannya hanya seperti ini. Kalau kita lihat codingnya, saya mungkin buat dua tampilan. Oke. Oh, tidak bisa dua tampilan karena saya menggunakan state manager. Kita abaikan dulu. Ini codingnya. Nah, ST title, prediksi penggunaan jaket berdasarkan suhu, ini akan muncul di sini. Kemudian model, variabel model adalah joblib yang memuat model yang sudah saya latih sebelumnya, yang pernah kita pelajari dulu. Sudah saya simpan dalam bentuk file joblib, namanya adalah model prediksi jaket. Kemudian saya membuat variabel suhu berupa input, jadi nanti user diminta untuk memasukkan angka ya. Labelnya adalah masukkan suhu saat ini. Kalau kita lihat di sini ini ya, masukkan suhu saat ini. Lalu saya bisa buat suhu
angka terkecilnya adalah min 25 dan terbesarnya adalah 100. Ini tidak wajib ya. Ini kalau misalnya mau dibatasin, maka kita buat seperti ini. Stepnya 1 artinya kalau saya klik seperti ini, ya di jalannya satu-satu gitu ya, tidak 2 dan seterusnya. Kemudian jika button prediksi diklik, maka nanti nilai dari suhu di sini akan saya masukkan dalam bentuk array atau menjadi numpy array, kemudian di reshape. Ini karena ketika saya melakukan pelatihan jaket, saya melakukan ini di dataset ya, maka seperti yang saya katakan, kita harus lakukan hal yang sama ketika testing, seperti kita melakukan hal tersebut pada proses training ya. Jika statusnya 0 maka tidak menggunakan, jika statusnya 1 maka menggunakan. Nah, misalnya suhunya 100, prediksi, nah tidak menggunakan jaket. Jika suhunya 3 derajat, maka menggunakan jaket. Jadi seperti ini saja tampilannya nanti yang saya harapkan. Oke, sekarang saya akan langsung ke sini saja. Oke, saya tutup dulu semua. Juga saya tutup. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya. Yang pertama adalah saya minta untuk mencari dataset atau mencari coding yang bisa langsung kalian gunakan. Saya akan pilih kasus penyakit jantung. Sini. Oke, saya sudah login ya. Seperti biasa, loginnya bisa menggunakan Google. Jadi tinggal, atau saya ulang dari awal ya mungkin, sign out dulu. Kemudian saya sign in kembali dengan Google, saya pakai email Umko. Kemudian, oke, ini codingnya. Pastikan codingnya yang, oh ya, jadi kalau kalian memilih coding, supaya nggak terlalu banyak modifikasi atau masalah, maka pilih codingnya itu yang modelnya itu tingkat akurasinya sudah tinggi ya. Misalnya di sini. Bentar. Nah, ini bukan hal yang mudah ya, harus dibaca semua dulu. Coba kita cari akurasi. Nah, ini. Di sini developernya mengatakan SPC Super Vector Machine itu akurasinya 93,65. Kemudian decision tree 94,63 dan regresi logistik 85. Jadi developernya atau researchernya itu menggunakan 3 model. Kebetulan decision tree-nya ini memiliki akurasi paling tinggi dibandingkan dengan Super Vector Machine, SPC, dan regresi logistik. Kita lihat di atasnya. Biasanya nggak jauh dari kesimpulan. Oke. Nah, ini harus hati-hati juga, karena kalian sebenarnya kan nggak saya minta untuk coding, hanya untuk memodifikasi. Oke, LR model adalah Linear Regression Model. Jadi diberikan nama LR model ya modelnya. Nah, ini LR model. Nah, nanti kita bisa menyimpan model logistic regression ya dengan pickle atau joblib. Saya lihat yang decision tree dulu. Decision tree. Oh, nah ini sudah masuk decision tree. Nah, ini. Nah, nanti kita akan menyimpan decision tree. Kenapa decision tree? Karena decision tree memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Super Vector Machine atau dibandingkan dengan linear regression ya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita edit my copy. Karena kita kan mau mengedit ya. Lalu kita tunggu dulu. Oke, saya menyarankan menggunakan Google Colab ya. Jadi saya langsung menggunakan Google Colab saja. Di sini file, kemudian open in Colab ya. Saya tidak tahu sih bedanya dengan link Colab ini apa ya, tapi coba kita klik saja ya dua-duanya. Oh, ini nggak bisa, jadi open in Colab ya. File, kemudian open in Colab, nanti langsung terbuka seperti ini.
Kita coba running dulu secara keseluruhan ya, untuk memastikan bahwa dataset yang ada di sini, ini, itu, nah ini datasetnya. Kalau di Kaggle pasti terbuka ya datasetnya ya, karena kan memang kita bukanya dari Kaggle. Tetapi kita pastikan dulu di sini running juga ketika kita running di Google Colab. Siapa tahu datasetnya tidak terbawa ya. Kalau dari sini sih sudah ada ya Kaggle Hub. Nah, dia mendownload dataset. Nah, nanti tinggal kita fokus ke sini. Saya buka dua Google Colab untuk mengambil coding yang tadi, yang menyimpan model ini. Saya buka di sini saja. Kemudian ini datasetnya dan lain-lain kita abaikan karena kita tidak fokus ke situ ya. Ini dataset yang sering saya jadikan contoh ya. Ada usia, jenis kelamin, nyeri dada, dan seterusnya. Kemudian kita lihat pelan-pelan mana coding yang ini ya. Model yang digunakan R3. Ini SPC. Ingat, saya ingatkan kalau sudah memanggil fit berarti sudah bisa memprediksi. Tetapi fokus kita untuk contoh ini adalah model yang menggunakan decision tree ya, karena tadi saya buka lagi aja ya. Decision tree itu tingkat akurasinya paling tinggi. Ini ya, decision tree memiliki nilai akurasi 94,63. Berarti saya hanya memilih decision tree saja. Decision tree. Nah, ini oke. Di sini kita lihat di sini sudah ada fit, berarti model decision tree-nya sudah dilatih ya. Ingat penamaan DT ini karena memang developernya yang memberi nama. Kalaupun kita mau ubah model DT itu tidak masalah ya, selama di bawahnya juga menggunakan nama variabel yang sama. Oke. Jadi berikutnya tinggal menyimpan saja di file ya. Sebentar. Oh ya, di sini kita pakai joblib saja. Ini saya akan menyimpan model decision tree. Di sini tinggal paste saja. Ini nanti saya kasih ya kode-kodenya untuk menyimpan joblib. Kemudian karena nama modelnya adalah DT, copy saja DT ke sini. Lalu ininya saya beri nama model DT ya, bebas sebenarnya namanya. Jadi cuma dua coding ini saja. Oke, coba kita running. Nah, ini sudah tersimpan model DT ya, joblib. Oke. Model DT joblib. Oh, ini nggak bisa dibuka ya. Maaf. Karena memang ini model memang sudah di enkripsi. Intinya adalah sudah muncul model DT di sini. Nah, tadi. Nah, di sini sudah ada. Nah, karena kita sudah simpan model dari decision tree-nya, langkah berikutnya adalah meload atau memuat model DT ini sehingga bisa kita lakukan deployment dalam bentuk Streamlit. Nah, tapi kan saya menginginkan prosesnya full Google Colab saja atau full Kaggle saja ya, maka nanti kita runningnya semua di Kaggle. Karena Google Colab itu bukan perangkat seperti laptop Bapak tadi yang bisa running, buka folder, dan seterusnya, maka ada beberapa teknik yang dilakukan supaya bisa menjalankan Streamlit ya. Pertama, penting udah kita simpan. Sebentar saya buka codingnya dulu. Ini adalah coding yang nantinya ditambahkan. Mungkin saya akan tambahkan di sini ya. Di sini. Coding ini saya kasih nama coding untuk menjalankan Streamlit di Kaggle atau Colab. Nah, seperti ini. Saya pisah-pisah mungkin supaya kalian nggak pusing. Oke, sini biar nggak terlalu banyak. Kode juga di sini. Oke. Oke, yang terlalu banyak saya bukanya ya. Kita sudah simpan di sini model DT. Kemudian kalau kita lihat coding tadi yang
menggunakan laptop, saya membuat nama file Streamlit itu, nah misalnya jaket ya, dengan nama Streamlit prediksi jaket. Nah isinya seperti ini ya. Nah kayak gini, kita akan buat ini di Google Colab ya langsung. Tapi sebelum itu kita harus instalasi dulu Streamlit-nya dan beberapa modul yang diperlukan. Saya ambil di sini. Ini untuk instalasinya, kita akan satu-satu copy, pindahkan ke sini, buat kode baru aja biar nggak bercampur. Kita akan menginstal Streamlit dan PyEngineRock ya. Ini kalau di Indonesia kan ngerok ya, bacanya EngineRock. Oke, ini sudah install. Nah, saya ingatkan kalau misalnya sudah tutup Colab, ini harus di running ulang ya, karena Colab tidak menyimpan permanen. Oke, sudah diinstal Streamlit dan NGRock-nya. Kita akan mengaktifkan akun NGRock kalian, karena kita tidak menggunakan laptop ya, jadi Google Colab itu nggak bisa kita membuka, gimana ya secara teknisnya ya, membuka port ya supaya bisa diakses. Maka kita memerlukan EngineRock sebagai jembatan supaya kalian bisa membuka URL yang sudah dibuka oleh Streamlit gitu ya. Mana ya? Oke, kita buat kode di sini aja. Nah, kita buka dulu NGRock. Di sini, alamatnya ada di sini. Login. Saya mungkin pakai akun yang baru sekali supaya kalian juga sama tampilannya mungkin ya. Ini sudah login, saya logout dulu. Saya pakai akun lain. Login bisa menggunakan Google. Mungkin yang belum saya pakai, mungkin punya Bu Dewi saja, saya pakai. Kemudian login seperti biasa. Setelah itu lanjutkan. Ini di checklist, create account. Kemudian ini di skip saja. Got it. Kemudian role-nya di sini kalian bisa pilih, ini sebenarnya nggak wajib ya. Tapi kalau kalian ditanya student aja bisa. Sebagai student, kemudian di sini testing and local. Kemudian digunakan untuk deployment. Lalu diklik continue. Nah, di sini diminta oleh NGRock-nya untuk memasukkan auth token. Auth token kalian ada di sini, ini ya. Klik saja auth token, kemudian di paling atas nih, saya copy, klik. Nah, itu sudah copy. Lalu saya masukkan ke sini. Kemudian tinggal di running saja. Tujuannya supaya akun kalian di sini itu melink ke sini ya tujuannya. Jadi tinggal di run. Nah, sudah ada tokennya nih. Kemudian kita lihat lagi codingnya di sini. Nah, di sini ini ada coding untuk membuat app.py, tetapi tidak saya pakai lah ya. Mungkin kalian lebih enak ke sini, kemudian new file ya. Saya ulang lagi. Kita akan buat file baru, klik folder, klik kanan, new file, namanya misalnya Streamlit, tapi jangan Streamlit aja ya, Streamlit jantung misalnya, .py, Streamlit jantung .py. Nah, saya buka dulu, ini saya tutup. Nah, saya coding di sini. Codingnya sebenarnya sama seperti yang tadi di Visual Studio tadi di sini. Nah, coding ini ya sebenarnya. Nah, misalnya saya masukin nih. Saya tutup. Paste di sini. Ini saya perbesar dulu. Ini nomor-nomor line number jangan diikutin ya, karena memang otomatis. Ini saya hilangkan, kita mungkin akan ambil dari sini saja, karena kan untuk contoh aja ya. Ini saya hapus.
Kalian nanti bisa lihat codingnya. Nah, misalnya ini aja lah ya. Jadi nggak pakai yang jaket ujung-ujungnya ya. Pakai ini aja. Cuman isinya demonstrated di Kaggle, di Colab ini. Kemudian STO-Right Halo Dunia. Di save ya. Sebentar, ini karena saya login 2 kali, jadinya nggak bisa karena tadi login pakai akun Bu Dewi ya. Nggak apa-apa, kita reload dulu. Ini loginnya pakai akun Bu Dewi tadi. Run all lagi. Oke. Kita fokus ke DT sama dengan ini ya. Kemudian sudah ada belum ini? Sudah ada file DT-nya. Denyut jantung juga belum hilang. Sudah jalan. Di sini. Nah, kita mau coba menjalankan Streamlit-nya dulu ya. Di sini. Kita copy dulu. Ya, kalau sudah 2 akun jadinya gini. Jadi nggak bisa di-save. Oke. Kalau nggak bisa di-save, tinggal save copy aja ya, nggak masalah. Oke, kita running ulang lagi, kita connect. Run all lagi. Setelah itu kita cari variabel DT tadi sama dengan di sini. Kita tunggu dulu karena sedang proses running. Ini tampaknya coding untuk ngrok-nya juga hilang ya. Tapi nggak masalah, supaya kalian tahu juga cara untuk melakukan troubleshoot ya. Oke, saya mungkin ulang lagi biar kalian nggak bingung. Pertama adalah kita simpan dulu modelnya. Joblib. Nah, simpan di sini. Ya, ingat kita menggunakan joblib ini. Walaupun sebenarnya sudah ada ya tadi, tapi kita ulangi lagi aja. Mana tadi? Oke, di sini. Nama modelnya adalah DT. Ininya saya membuat model DT saja. Ini saya hilangkan dulu. Kemudian di running. Nanti tersimpan di sini. Tapi kita belum bisa gunakan. Kita mau testing ngrok-nya dulu. Oke, ini app-nya. Oke, ini Streamlit-nya ya. Saya ulangi lagi proses instalasi karena tadi sudah dimuat ulang ya. Kode kalian bisa ambil di sini nanti. Codingnya ada di bagian sebentar. Terlalu jauh. ngrok. Nah, di sini. Ini ya, diinstal dulu Streamlit dan ngrok supaya terinstall di Google Colab kalian. Karena tidak ada bawaan ini. Ini harus diinstal dulu. Pip install Streamlit. Nah, ini sudah selesai. Kita buat kode baru lagi. Kemudian ini diulangi lagi. ngrok kita. Ini ngambil dari sini, copy, kemudian dipaste. Running saja. Oke, sudah tersimpan kode kita. Lalu kita copy ini. Kemudian tambahkan kode lagi. Jangan dicampur ya biar nggak bingung kalian. Nah, kalau misalnya di laptop bawaan, maka tadi saya membuka terminal di sini ya. Tapi tidak mungkin bisa kalian lakukan di Google Colab. Maka caranya adalah menggunakan subproses namanya ya. Jadi saya sama seperti tadi, saya mengetikkan Streamlit, kemudian run gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa mengakses VS Code atau terminal seperti ini. Maka ketiknya di sini Streamlit spasi run. Nah, namanya di sini adalah app.py. Ya. Untuk uji coba tadi, maka kita sebentar. Nah, tinggal app.py. Ya. Akan running di port 8501. Oke, kita running saja. Nah, ini sudah. Nanti muncul link seperti ini, tinggal diklik aja. Nah, ada notifikasi, bukan notifikasi.
konfirmasi, tinggal diklik visit site. Nah, nanti munculnya gini ya. Kalau kita lihat di sini, nah aplikasi prediksi jantung, tinggal diubah ya, misalnya prediksi di Google Colab. Saya simpan lagi. CTRLS ya untuk menyimpannya. Coba saya lihat dia berubah nggak, saya reload. Oke, berubah ya, aplikasi prediksi di Google Colab. Nah, ini menunjukkan Streamlit-nya sudah jalan, ini alamatnya. Ini bisa dibuka oleh siapapun ya. Kalau kalian kasih link ini ke Bapak misalnya, tapi dengan catatan Google Colab-nya sedang running ya. Itu bisa dibuka. Karena kita menggunakan ngrok tadi. Ngrok itu digunakan untuk membuat supaya link atau aplikasi lokal kita bisa diakses oleh publik. Oke. Mungkin kita langsung edit di sini saja ya, supaya kalian nggak bingung juga rename-nya. Tadi saya sudah simpan model saya dengan nama model DT. Ya. Kita akan load. Loadnya lewat mana? Loadnya lewat sini. Nah, ini. Coba ini saya buat tampilannya agak change page layout. Nggak bisa ya. Tampilannya agak berantakan ya, tapi udah kita abaikan saja. Oke, untuk memuat modelnya, kita balik lagi ke sini. Kita lihat di sini untuk muat model cuman seperti ini saja. Kemudian klik aja loaded model. Kemudian kita import job clip-nya. Karena ini aplikasi pendeteksi sakit jantung, maka kita ganti di sini berisi penyakit jantung. Ininya saya hilangkan karena tidak kita pakai lagi. Setelah itu, oh ya, penamaan modelnya di sini namanya adalah model DT, maka saya ganti menjadi model DT. Kemudian kita buatkan formnya ya. Nah, untuk buat form, kita lihat dulu dataset di sini. Itu apa saja kolomnya. Nah, ini ada usia kan. Nah, berarti kita buat age, ST, number input. Nah, labelnya misalnya masukkan usia Anda. Masukkan usia Anda. Kemudian di sini ada jenis kelamin ya, seks, kemudian ST. Ini bisa menggunakan select box seperti yang tadi contoh di mana? Laptop Bapak. Misalnya di sini ya. Nah, ini jenis kelamin, saya copy saja. Jadi kalian bisa melihat video ini ya, untuk melihat. Nah, ini dihapus. ST select box tanpa sidebar. Kita lihat. Labelnya jenis kelamin, kemudian isinya adalah laki-laki dan perempuan. Sebentar, kita tanya ke Google, ke ChatGPT terkait dengan ini ya. Maksudnya, bisa tidak dia langsung membuat nilai laki-laki perempuan menjadi 01. Apakah bisa value laki-laki menjadi 1 dan perempuan menjadi 0. Nah, ini supaya kalian juga bisa memanfaatkan prompt-nya di ChatGPT-nya. Nah, seperti ini. Gender option. Kalau ini terlalu panjang, kalau Bapak sih tidak masalah ya. Mungkin kalian bisa saja langsung lah ya. Nah tadi laki-laki perempuan itu misalnya ini 0 laki-laki 1 perempuan, langsung seperti ini juga boleh saja. Yang mudah mana? Kalau misalnya membuat seperti ini jadi terlalu panjang ya. Nah, ini kan harus apa namanya? Di mapping dulu gitu ya, terlalu panjang. Jadi kalian boleh saja pakai seperti itu. Seperti ini. Yang mana tadi? Ini. Kemudian CP. Ini isinya CP ini sekali lagi tergantung datanya ya. CP ini artinya apa?
CP. Nah, nyeri dada di sini ada rentangnya 0 sampai 3. Maka kita bisalah cara mudahnya number input lalu nyeri dada. Nyeri dada. Dikasih informasi saja, yang boleh dimasukkan cuman 0 ya sampai 3. 0 sampai 3. Nah, di sini kan boleh juga tadi kita masukkan, saya kecilin dikit ya biar nggak terlalu besar. Min value artinya yang boleh dimasukkan tuh terkecil adalah 0, max value-nya adalah berapa nih? 3 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ada trace BPS. Nah, ini kan banyak nih ya. Mungkin kita bisa minta ChatGPT aja untuk buatin apa namanya, form-formnya langsung. Promnya seperti ini. Buatkan input streamlit dari data ini. Nah, nanti kan dia buatin usia, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, langsung dibuatin nama dia. Eksangnya apa nih? Angin setelah olahraga, detak jantung maksimum, dan lain-lain. Nah, langsung dibuatin ini semua. Cuma modelnya belum dimasukin ya. Kita masukin dulu aja, copy. Ingat modelnya jangan dihapus karena biar ngetik ulang. Oke, kita sudah masukkan. Model tidak saya hapus. ST title-nya sekarang jadi formulir data pasien, usia sama dengan input untuk apa namanya? Angka. Usia maksimalnya 120 yang bisa dimasukkan. Kemudian jenis kelamin juga sudah dibantu buatkan, termasuk nyeri dada dan seterusnya. Ketika klik kirim data, nah di sini belum ada apa namanya, prediksinya ya, belum ada untuk prediksi. Kita simpan saja dulu ctrls, kemudian kita reload. Nah, sudah seperti ini ya. Kita masukkan dulu saja 35. Semua tidak saya pilih ya, mungkin langsung pakai yang sudah diisi aja. Kirim data. Nanti bentuknya seperti ini karena memang belum ada penggunaan model ya. Di sini kalau kita lihat ketika klik kirim data ya belum ngapa-ngapain di sini. Jadi saya tutup aja. Saya hapus ini. Kemudian kita lihat kembali di sini, saya save dulu. Ini saya ini. Di sini model DT sama dengan diminta untuk prediksi atau enggak. Nah, ini tergantung dari coding kalian ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini caranya DT predict egg test ya. Caranya gini. Kita lihat dulu egg test itu apa ya, karena kita nggak tahu isinya apa. Maka kita cari lagi DT predict. Sebentar. Ini di mana nih? Oh, ini dia. Nah, di sini kita bisa lihat model decision tree diminta untuk memprediksi data baru di sini berupa bentuknya kayak gini nih. Ya. Ini berarti angka semua nih. Dari age atau usia, kemudian tal dan seterusnya, ada 13 atribut. Maka kita bisa langsung coba di sini. Sebentar, tarik. Nah, kemudian kita spekulasi saja ya. Minta, di sini kan sudah ada load model ya. Nah, sudah ada model yang di load. Kita minta ChatGPT. Saya buat supaya bisa prediksi menggunakan loaded model, karena namanya loaded model ya. Kalau namanya beda tinggal disesuaikan promptnya. Nah, nanti dibuat seperti ini. Sebenarnya manual ya, tetapi waktunya terlalu panjang nanti, dan kalian boleh menggunakan AI. Oke, ini sudah dibuatkan. Saya akan fokus ke sini saja karena tidak
ada perubahan di atasnya. Mana? Oke. Ketika orang klik tombol submit, maka ingat ini ada tanda tidak didefinisikan ya, tinggal tambahkan import numpy snp. Nanti dia akan masukkan semua isian usia, jenis kelamin, CP, trace BPS, call, dan seterusnya. Kemudian melakukan prediksi dari loaded model ya, predict. Nah, kita coba save saja. Streamlit, reload. Saya ubah usia saja mungkin 40, kemudian langsung saya kirim data untuk testing ya. Nah, ini X has 12 fitur. Artinya variabel X itu memiliki 12 fitur, tetapi di sini kita cuma masukkan 12 fitur, tapi di sendirinya minta 13 fitur. Kita lihat ya di sini cara identifikasinya. 13 atribut ya. Memangnya ada yang lewat satu ini kayaknya. 40, 1, 2 ini usia. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, iya benar 13. Ada satu kolom yang mungkin nggak masuk, kita lihat dulu. Oh ya di sini. Oh tal, satu lagi tal ya. Oke. Ini ada satu yang belum bawa masukan ya. Tal ini. Tambahkan input st input untuk tal. Tadi sepertinya tidak tercopy ya. Oke, ini dia buatkan dari awal, berarti kita langsung copy semua saja. Nah, ini talnya dibuatkan. Tadi gagal karena tal belum masuk ya, sedangkan ketika dia berlatih, itu tal masuk. Gimana? Sini, Ctrl A, Ctrl V, kemudian di save. Kemudian tinggal di reload. Ininya 50 saya ganti, sisanya saya kosongkan saja atau pilih yang sudah terpilih kemudian kirim. Nah, hasil prediksi tidak terindikasi penyakit jantung. Atau kita coba isi agak serius ya. 35, apakah nyeri dada? Tidak. Tekanan darah saat istirahat kurang lebih 120 mungkin ya. Kadar kolesterol mungkin 100, gula darah ya misalnya ini 1 misalnya, tergantung maksimum misalnya 80, yang lain kosong mungkin ya, kirim. Tidak terindikasi sakit jantung. Coba kita ubah variabel lagi, misalnya kita nyeri dada, tekanan darahnya tinggi 200 misalnya, kadar kolesterolnya misalnya 180 atau lebih aja ya, 250. Kemudian detak jantung maksimum kita tingkatkan jadi 180. Coba kita lihat. Oh, ternyata masih belum terindikasi penyakit jantung ya. Ya kita nggak tahu ya bagaimana ciri dari penyakit jantungnya. Intinya adalah prosesnya seperti itu. Lalu kalau misalnya tiba-tiba ini di reload tidak muncul, maka kalian hanya tinggal mengulangi lagi, ini saya tutup aja, langkah yang ada di ngrok ya, ngrok. Nah, di sini ya. Di sini ya. Karena mungkin dia terstop oleh Google-nya. Maka tinggal dipanggil ulang saja, visit lagi. Ini. Tuh ya. Mudah-mudahan bisa tergambar. Sebenarnya intinya adalah kesulitannya itu adalah ketika kalian mencari coding. Karena codingnya itu seperti kata Bapak, kalian harus mencari pertama coding yang modelnya itu akuratnya tinggi, akurasinya tinggi. Kedua, dia mencontohkan. Atau saya jelaskan dari awal dulu ya. Akurasi tinggi tadi seperti yang saya katakan, kemudian dia mencontohkan ketika untuk memprediksi. Nah, ini ya. Nah, dia contoh ini untuk prediksi data
nanti bentuknya seperti ini ya, 13 atribut. Berarti nanti kita bisa melakukan perubahan pengisian ini 40 usianya, kemudian nyeri dada dan lain-lainnya dalam bentuk Streamlit gitu ya. Oke, intinya adalah kalian bisa benar-benar memastikan codingnya kalian pahami gitu ya, jadi bisa di deployment. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.